Karena kita diperintahkan untuk tidak pernah menyepelekan semua lini, ya apapun itu, semuanya lini itu diperintahkan untuk kita menjalaninya karena diperlukan di dalam masyarakat kita. Termasuk pejabat, jabatan itu kita perlukan. Karena tanpa pejabat maka akan amburadul urusan negara, urusan kegebenuran, provinsi, urusan kabupaten, urusan kecamatan, bahkan urusan desa. Harus ada yang menjabat, harus ada yang mengurus. Akan tapi bukan niat yang baik mencari ilmu itu untuk menjadi pejabat, itu bukan niat yang baik. Nah, oleh karenanya di sini kalau memang harus mencari ilmu itu dengan niat menjadi pejabat, maka hendaknya menjadi pejabat itu dengan niat cari jabatan yang bisa digunakan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi kalau dapat jabatan kemudian tidak bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya apa gunanya? Karena fungsi daripada pejabat yang paling utama itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itulah maksud daripada sabda Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi fa dzalika ad'aful iman. Jadi barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dihilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Dengan tangannya itu siapa? Ya, para pejabat itu. Artinya dengan tangannya itu maksudnya dengan kekuasaannya. Di sini ada yang mengurusi menghilangkan kemungkaran, mengangkat kemungkaran dan merintahkan kebaikan dan kebajikan. Siapa dia? Ya, para pejabat itu. Itu kewajiban mereka. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau tidak pernah tidur setelah menjabat kecuali kelelapan, ketiduran. Nggak pernah tidur sengaja meletakkan kepalanya itu di atas bantal, itu nggak pernah. Kenapa demikian? Karena beliau menjadi salah satu daripada anak didik Nabi yang paling tahu dengan maksud dan tujuan hidup itu. Sehingga ketika seorang itu tahu dengan tujuan hidup dan maksud daripada apa yang dilakukan, apapun ya dia mau melakukannya. Contohnya, ketika kalian tahu bahwasanya diri kalian itu sakit, ya, dan kalian tidak boleh mengkonsumsi suatu makanan tertentu atau minuman tertentu, maka kalian mau nggak mau berusaha, senang tidak senang, doyan tidak doyan, pasti akan meninggalkannya. Karena tahu bahwa makanan itu dan minuman itu akan membahayakan. Begitu pula kalau semua kalian ingin menjadi orang yang kurus, ingin menjaga badan dan sebagainya, orientasinya besar, kalian akan meninggalkan itu semuanya. Begitu pula Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa beliau sampai bisa meninggalkan tidur? Karena beliau orientasinya besar. Tahu yang bisa menyelamatkan beliau itu adalah apa yang dikerjakan pada saat itu, saat beliau hidup. Sehingga beliau tidak pernah ketiduran, nggak pernah tidur kecuali ketiduran. Sehingga ketika ditanya kenapa kau tidak tidur dan tidak pernah meletakkan kepala di atas bantal untuk tidur sengaja, apa katanya? Kalau aku tidur di siang hari, berarti aku telah menyia-nyiakan haknya masyarakat yang menjadi tanggunganku dan nanti akan diminta pertanggungjawaban depan Allah. Kalau aku tidur di malam hari, berarti aku telah menyia-nyiakan hakku, dan itu adalah bagianku dari kehidupanku itu, dan itu cuma sekali aku hidup di dunia ini. Sehingga apa? Sehingga dia tidak tidur kecuali nggak ada niat. Ketiduran, itu aja tidurnya dia. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya orientasi. Gitu. Kalian juga seperti itu, tinggal kembangkan orientasinya. Besarkan
orientasinya, benarkan orientasinya supaya kalian itu bisa benar-benar melaksanakan segala sesuatu itu penuh dengan makna seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang menjadi khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Mereka beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka masuk ke pasar, melihat ada kemungkaran, langsung beliau hilangkan. Beliau merintahkan kebajikan. Beliau mencari orang-orang yang perlu dibantu. Beliau cari orang yang tidak bisa makan. Beliau cari orang-orang yang dizalimi. Beliau cari orang-orang yang ditipu. Beliau cari orang-orang yang dibohongi. Sebagaimana beliau juga cari orang-orang yang menipu, yang jahat, yang menzalimi dan sebagainya. Nah, itu pekerjaan para pejabat itu. Karena kalau semua pekerjaan itu diserahkan dan dikerjakan oleh masyarakat biasa akan menimbulkan sebuah polemik, sebuah fitnah. Tidak baik dalam kehidupan masyarakat madani, tidak baik. Harus yang melaksanakan itu adalah para pejabat yang punya kekuasaan, yang di situ ada tentaranya. Sehingga apapun yang diputuskan itu masyarakat itu akan tunduk kepadanya, patuh, nggak ada yang melawan. Tapi kalau masyarakat awan yang menentukan, yang melarang, yang memerintah, maka akan timbul kekacauan, akan timbul yang namanya perlawanan dan sebagainya.